Assalamualaikum kakak-kakak dan adik-adik yang manis. Ketemu lagi sama Bunda. Kali ini Bunda mau baca cerita yang berjudul Burung Hantu Tua yang Bijaksana dan Rubah yang Suka Membual. Di dalam hutan tua yang rimbun, jauh dari hiruk-pikuk manusia, hidup berbagai macam binatang yang masing-masing memiliki sifat unik. Namun, dua hewan paling terkenal di antara mereka adalah burung hantu tua bernama Harka dan seekor rubah muda bernama Rilo. Harka tinggal di lubang pohon paling tinggi di pinggir danau. Ia jarang terlihat di siang hari, tapi setiap malam saat rembulan naik ke langit, matanya yang besar menyala dalam gelap. Ia duduk diam di cabangnya, mengamati dunia di bawah tanpa suara. Semua hewan menghormatinya karena kebijaksanaannya. Meski tak banyak dari mereka pernah mendengar ia berbicara panjang. Di sisi lain, Rilo, si rubah muda, adalah sosok yang sangat berbeda. Rilo dikenal sebagai si tukang bual. Ia suka berkeliaran ke sana kemari sambil membanggakan dirinya sendiri. Hampir setiap hari, hewan-hewan hutan mendengarnya berkata seperti ini. Kalian tahu, semalam aku lolos dari jebakan manusia. Aku memang terlalu cepat untuk siapapun. Aku bisa mencuri sepotong daging dari kam manusia, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Tidak ada yang lebih licik dan cerdas dariku. Awalnya, hewan-hewan tertawa dan kagum pada cerita-cerita Rilo. Tapi lama-kelamaan mereka bosan. Setiap kali ada masalah, Rilo hanya berbicara besar, namun tak pernah benar-benar membantu. Sementara itu, Harka hanya diam. Ia tak pernah berkomentar soal bualan Rilo. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit saat mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Ia lebih suka menyimpan penilaiannya untuk dirinya sendiri. Hingga pada suatu malam yang dingin, segalanya berubah. Rilo sedang berjalan melewati ladang terbuka yang mengarah ke batas hutan, mengejar aroma daging asap dari desa manusia. Ia melangkah cepat dan percaya diri, tak mempedulikan peringatan dari hewan lain bahwa daerah itu berbahaya. Ia tertawa sambil berkata, "Tenang saja, siapapun yang mencoba menangkapku akan kecewa. Aku Rilo, si rubah paling licik di hutan." Tiba-tiba, belum jauh ia melangkah, seret, kakinya terjerat jaring yang tersembunyi di bawah daun-daunan. Jaring itu menarik tubuhnya ke atas dan dalam sekejap Rilo tergantung terbalik. Kakinya terikat kuat. Ia berusaha menggigit, menggeliat, memutar tubuhnya, tapi semua sia-sia. "Tolong, hei siapapun, tolong aku!" teriaknya panik. Malam itu sunyi, angin dingin berhembus, dan tidak ada hewan yang berani mendekat ke daerah perangkap manusia. Semua kecerdikan dan bualan Riko kini tidak berarti. Ia mulai menangis kecil, takut dirinya akan ditemukan manusia esok pagi. Tapi dari kejauhan, sepasang mata menyala dalam gelap. Harka, sang burung hantu tua, telah mengamati dari atas pohonnya sejak awal. Dengan sayapnya yang senyap, ia melayang turun dan hinggap di cabang terdekat. Tanpa sepatah kata pun, Harka terbang mendekat dan mulai mematuki simpul tali jaring yang menggantung. Ia tahu tepat simpul mana yang mengikat paling kuat, karena ia pernah melihat cara manusia membuat perangkap itu. Dengan tenang dan sabar, ia menguraikan simpul demi simpul, hingga akhirnya, krek, jaring terlepas, dan Riko jatuh ke tanah dengan bunyi duk, lembut. Rilo terdiam,
terengah-engah. Ia menatap ke atas dan melihat Harka menatapnya dengan mata bijak tapi tanpa ekspresi. Kau menyelamatkanku, ujar Rilo pelan. Suara bualannya kini hilang entah kemana. Harka hanya mengangguk kecil, lalu berkata pelan, kecerdasan sejati tak perlu dibuktikan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang pada waktu yang tepat. Setelah itu, Harka kembali terbang ke atas pohonnya, meninggalkan Rilo yang masih terpaku, penuh rasa malu, tapi juga penuh rasa hormat. Sejak malam itu, Rilo berubah. Ia tak lagi membual seperti dulu. Kini ia lebih mendengarkan, lebih banyak belajar dari hewan lain, dan sering mengunjungi Harka untuk bertanya atau sekedar duduk bersama dalam diam. Di seluruh hutan pun tahu bahwa burung hantu tua yang pendiam itu telah mengajarkan pelajaran penting bukan dengan ceramah, tapi dengan satu tindakan sederhana namun berarti, bahwa kebijaksanaan sejati tidak perlu pamer. Ia hadir dalam tindakan yang tepat di saat yang tepat dengan niat yang tulus. Pesan moral dari cerita ini, kebijaksanaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak seseorang berbicara atau membanggakan dirinya, tapi dari kepekaan, pengamatan, dan kemampuan bertindak dengan bijak saat dibutuhkan. Kerendahan hati seringkali adalah cermin dari kecerdasan yang paling dalam. Nah, kakak-kakak dan adik-adik yang manis, itu tadi cerita yang Bunda baca untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.